Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat, wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut, wala ya'futu wala ya'budu abda. Suhubukum quddus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. La nabiyya ba'da wa tahirin mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, nikmat, hidayah karomahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan bertolabul ilmi, yaitu belajar menuntut ilmu. Adapun dalam pertemuan ini, dalam wawasan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, tentunya dalam rangka meninggikan, mendapatkan derajat diri kita agar meningkatnya derajat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wawasan adalah salah satu perbendaharaan dari Allah. Aku adalah sebuah perbendaharaan. Ini adalah hadits qudsi yang mana seseorang belum dikatakan sebagai umul apabila dia belum memahami dan menguasai tentang hakikat-hakikat ketuhanan, baik hakikat yang bersifat syariat, hakikat tarikat dan ma'rifat, tasawuf, tauhid. Adapun dalam hal ini kita belajar kembali mengingat bahwasanya pendalaman hukum hijahiyah ini sangat penting bagi kita yang akan mendapatkan amanah dan menjalankan amanah Allah kepada umat, yaitu dalam rangka tolabul ilmi. Kalau perbendaharaan daripada hakikat sebuah kajian kita sangat minus di dalam perbendaharaan tersebut, di sini ada sesuatu yang sangat diwaspadai, yaitu keterhinaan, pencercaan terhadap nilai
sebuah kaji yang mana yang akan terhina dan tercerca itu adalah pemilik kaji sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketidakmampuan atau ketidaktahuan dalam sebuah hakikat. Rata-rata umat-umat Islam, kaum muslim itu memiliki kejaran yang sangat kuat dalam rangka meyakini sebuah amanah. Nah, kalau kejaran kuat ini tidak terlayani oleh penghulu agama, ini akan menimbulkan sengketa rohani yang mana hilangnya keyakinan atau mungkin juga bisa menjadi suatu kesalahan atau kemunafikan dan kefasikan, bahkan bisa menempuh jalan syirik kalau seorang petinggi agama atau dikatakan seorang alim itu tidak menguasai wawasan hakikat. Nah, seperti contoh dalam bentuk kaji diri. Nah, kalau dipertanyakan, kenapa kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah harus melalui pengkajian diri? Apa diri itu sebetulnya? Dan kenapa harus diri? Dan wujud diri seperti apa yang dimaksud untuk dasar kita bertajalli kepada Allah? Di sini kita akan mengkupas kembali tentang wawasan ini, apa yang dikatakan diri. Diri ini kalau dalam ejaan tasawuf atau tauhid disebut naf. Naf itu adalah sebuah keakuan Allah kepada kodratnya. Kita lihat seperti keakuan pada kodrat umat. Nah, ini disebut dengan nafsin. Nah, jadi kalau naf itu na itu keakuan, fa itu artinya batin. Jadi keakuan hakikat atau keakuan tersirat pada kemanusiaan atau umat itu disebut nafsin. Artinya sin itu nas. Nas itu manusia. Nah, keakuan Allah kepada manusia. Nah, ini yang dikatakan dengan nafsin. Sin itu nas, nur. Jadi di sini adalah sifatnya hayat, kehidupan Allah. Jatuhnya kepada nurani. Nah, begitu juga dengan kodrat keakuan Allah pada zat atau kodrat. Nah, ini dinamakan dengan hidup atau disebut dengan zat. Zat yang ditiupkan ruh oleh Allah disebut ruhi. Nah, ruhi inilah yang dikatakan dengan kehidupan, hidup gitu. Jadi dinamakan nafsihi. Nah, ini kodrat zat rohani. Nah, lebih tepatnya ditujukan kepada Muhammad, dalam kodrat Muhammad. Ini disebut dengan keinsanan. Nah, ini namanya nafsihi, kodratnya zat. Nah, gitu. Jadi kalau kita melihat kepada naf pada batin itu disebut nafsahu. Nah, di sini adalah diri keakuan Allah pada batin. Jadi kalau kita disuruh mengkaji diri itu naf, yaitu diri batinnya Allah yang akan kita kaji sebagai kodrat dan sifat baginya yang disebut keumatan. Kenapa dikatakan kaji diri? Itu adalah batas ketuhanan. Diri dijadikan oleh Allah. Diri dijadikan oleh Allah sebagai kodrat yang harus menjadi alat dalam pencarian. Disebut diri atau naf. Tapi Allah bukanlah wujud sebuah diri.
Tapi Allah menjadikan kodrat diri yang dia jadikan umat. Ini yang dikatakan dengan kalam, aku adalah aku dan aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat. Nah, ini yang dikatakan dengan diri yang dijadikan, yaitu pertama sekali adalah atau zat. Zat ini ditiupkan ruh bernama ruhi. Inilah yang disebut iradah atau dikatakan diri yang berkehendak, gitu. Jadi kalau kita sudah melihat ruhi, berarti itu kodratnya rohani. Jadi kalau kita sudah belajar, kenapa contohnya man arafa nafsahu, diri ini adalah salah satu kodrat keumatan yang dijadikan oleh Allah. Nah, jadi kalau umpamanya dikatakan man arafa nafsahu, berarti nafsahu. Nah, berarti keakuan Allah pada batin. Nah, jadi keakuan Allah pada batin. Barang siapa yang mengenal diriku, maka dia akan mengenal ketuhananku. Waqad araha rabbahu. Ada dua kali hu. Nafsahu. Tapi kalau untuk itu yang dikatakan wujud. Wujud itu kodratnya batin. Jadi kalau umpamanya nafsihi, kodratnya zat, sifatnya ruhi, makomnya adalah rohani. Nah, ini yang dikatakan rohaninya Muhammad. Karena Allah berkodrat aku pada Muhammad, berupa-rupa aku pada Adam. Nah, ini yang dinamakan, dikatakan dengan diri sifat nur bagi Allah, atau kita sebut nafsin. Nah, ini lah. Kalau nafsin itu kodratnya nur. Jadi itu adalah hayatnya Allah. Tapi nafsihi hayyunnya Allah. Hayat hayyun ya Allah. Sementara nafsahu qayyumnya Allah. Jadi kalau nafsahu itu qayyumnya Allah. Jadi kalau kita sudah mengenal kalam-kalam hijahiyah tadi, kalau dia sudah menjadi rangkaian satu kata, itu dinamakan dengan sabut matsani, yaitu ayat-ayat penting, atau dikatakan ayat-ayat tauhid. Begitu. Jadi kan yang kita sudah mengerti tentang apa itu nafsahu, apa itu dikatakan nafsihi, apa yang dikatakan nafsin, berarti kita sudah bisa membedakan apabila kalam-kalam ini bertemu di dalam Al-Quran. Kalau kata-kata ini bertemu dalam Al-Quran, salah satu contoh umpamanya kullu nafsin zaikatul maut. Nafsin berarti ada kodrat naf pada sin. Nah, sin ini pegangan nur, yang dipegang adalah ruh. Nah, ini ruh ini yang akan maut. Jadi kalau dia katakan nafsin zaikatul maut, nafsin berarti ini sudah menuju kepada kodrat hayat, kehidupan. Kehidupan itu akan mendapatkan pasangan kematian. Hidup yang akan mati. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah mulai berwawasan tentang bahasa nafsin, nafsihi, nafsahu, jadi kita sudah tidak tersesat lagi atau salah dalam pemahaman. Jadi kita sudah bisa meluruskan pemahaman itu kepada sebuah jalan yang aras, yang sangat kuat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah dimanapun berada. Jadi dengan kita sudah mulai memiliki wawasan, contohnya satu lagi nafas. Nah, sementara di belakang naf ada as. Itu. Jadi ada alif tersirat berupa hayat. Nas berarti itu diriku pada umat.
diri keumatanku pada sin nas. Nah gitu, nafas. Berarti nafas itu bukan ruh, tetapi nafas itu adalah diriku yang batin di dalam diri manusia. Naf yang berkodrat manusia. Nafas gitu. Jadi itu adalah kodrat keakuan Allah dalam kodrat batin terhadap sebuah hidup. Ini hidup namanya, bukan kehidupan. Nah, itu berarti nafas itu adalah kodrat batinnya Allah. Makanya kalau dalam kajian tauhid kita sudah katakan bahwasanya berkodrat Allah pada Muhammad berupa-rupa pada Adam. Di sini sudah diartikan dalam pemahaman bahasanya bahwasanya dikatakan nafas adalah kodrat batin. Maka dikatakan berwaris Allah pada batin, nyawa bagi diri. Nyawa bagi diri, tapi bukan nafas itu nyawa, tapi batin bagi diri, nyawa bagi diri. Nah, kodrat nyawa bagi diri ini adalah batin. Itulah batin yang datang dan pergi, atau inna lillah, itu datang dan pergi gitu. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Ini adalah sebuah wawasan di dalam mencapai sebuah kebenaran. Jadi kalau kita sudah bisa memahami kalam-kalam Allah dalam bentuk nafsahu, berarti jangan lagi kita mencari diri kita, karena di situ adalah nafsahu, ada hu yang menyatakan keakuan sebagai diri, keakuanku, hu itu aku, dalam ejaan tasyawuf atau tauhid. Apalagi dalam bentuk kodrat hidup, hi, nah, binafsihi, nah gitu, batin yang berdiri di dalam kodrat keumatan. Jadi dia adalah menjadi kodrat batin yang menjadi sandaran nyawa. Kalau binafsihi ini dia berdiri sendiri. Kalau dalam kodrat 20 sifat Allah bagi diri, salbiyah, dan dia adalah nafsiyah. Nafsiyah gitu ya. Di sini ada nafsiyah, salbiyah, baru ma'nawiyah. Berarti nafsiyah. Kalau bersifat nafsiyah, jadi diri batin nur tadi beserta iyah alam jasad. Nah, inilah yang dikatakan nafsiyah. Itu salbiyah adalah zat-zatnya Allah dalam diri. Tapi kalau nafsiyah itu sifat nur atau hayatnya Allah dalam diri kita. Nah itu, mana diri yang hayat Allah itu nafsiyah. Nah, mana yang dikatakan salbiyah? Nah, diri sifat-sifat nur dari kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, ini yang dikatakan dengan nafsin, yaitu diri nur yang 7 atau sifat 7. Ah gitu ya, sifat 7 bagi diri. Nah, bersifat 20 Allah pada diri. Salbiyah, nafsiyah, ma'nawiyah. Nah, kalau sudah ma'nawiyah 7-7-14, 7 zahir 7 batin, itu dinamakan dengan nafsin, yaitu diri yang dirahasiakan. Nah, inilah yang dikatakan disebut ihsan, itu diri yang ada di dalam diri sendiri. Ini yang dikatakan nafsin. Sin nas, ya sin nas. Nah, itulah yang dikatakan bersifat manusianya diriku pada batinku pada diri manusia. Ini makanya keberangkatan manusia itu menuju Allah dinamakan dengan markazi, zat yang kecil kekal berpindah-pindah. Baik para jemaah sekalian, insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami wawasan ini, karena kita kalau tidak memiliki wawasan hakikat kepada Allah, dikhawatirkan
kita tidak bisa memenuhi kodrat perbendaharaan Allah dalam melepaskan sengketa rohani, dalam berkeyakinan kepada Allah. Jadi jangan hanya kita mengajak kepada yang benar, tapi belajarlah kita menyelesaikan kesalahan itu pada batin manusia dengan benar, meluruskan dan membenarkan posisi batin Allah pada diri manusia agar bisa menjadikan siratal mustaqimnya sebagai jalan lurus dan alat-alat menuju ketuhanannya yang tidak bersekutu dengan Allah. InsyaAllah pada jemaah mudah-mudahan bermanfaat sebagai wujud yang mempercayai mewujudnya dalam masa karimnya Allah kepada sesama umat. Barakallahu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.